Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali dalam materi selanjutnya terkait dengan kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah. Minggu yang lalu kita sempat membahas tentang bagaimana beberapa bentuk organisasi yang ada di perusahaan syariah. Tentunya dalam sebuah organisasi itu penting untuk melakukan sebuah manajemen yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, bagaimana kebijakan dan penentuan tujuan itu? Mari kita akan lanjutkan. Perusahaan dalam fungsinya adalah untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dan memperoleh keuntungan maksimum dari usaha tersebut. Jadi definisi dari manajemen keuangan dari perusahaan itu sendiri adalah untuk memproduksi barang dan jasa, artinya untuk menciptakan nilai tambah dari faktor produksi untuk menjadi sebuah produk yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas. Dua aspek yang perlu diperhatikan dalam memecahkan masalah utama dalam suatu produsen. Yang pertama terkait dengan komposisi faktor produksi yang tentunya dalam perusahaan syariah itu harus diperhatikan terkait dengan unsur halal. Kehalalan suatu bahan baku untuk menciptakan produk itu menjadi pertimbangan utama karena salah satu prinsip di dalam perusahaan syariah adalah bagaimana mereka menjaga agar produk yang mereka ciptakan itu betul-betul produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat yang membutuhkan produk yang berlabel halal. Halal secara unsur maupun dalam penggunaannya. Kemudian komponen faktor produksi yang berikutnya adalah bagaimana seorang muslim untuk meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menciptakan produk dengan tingkat atau kualitas tertentu. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi dari manajemen adalah bagaimana perusahaan mampu mengefisienkan biaya terkait dengan biaya produksi untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Profit utama yang menjadi tujuan perusahaan adalah bagaimana menciptakan laba yang paling optimal. Dalam konsep ekonomi kita mengenal adanya cost atau biaya dan revenue. Kedua hal ini menjadi fokus di dalam manajemen produksi, yaitu dengan komponen MC sama dengan MR. MC adalah marginal cost dan MR adalah marginal revenue, di mana MC itu adalah total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menciptakan satu produk, satu unit produk. Dan MR adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari satu unit produk. Jadi ketika MC sama dengan MR itu adalah titik di mana profit akan didapatkan. Persamaan ini juga menjadi pertimbangan penting di dalam menciptakan nilai dari produk itu sendiri menjadi peluang perusahaan untuk memasarkan produk secara lebih luas. Artinya perusahaan tidak perlu bersaing di dalam harga, tetapi mereka mampu
menciptakan persaingan sendiri melalui keunggulan manajemen terutama dalam efisiensi biaya. Jadi ketika mereka mengefisienkan biaya, maka dengan tingkat harga yang sama di pasaran, mereka dapat menciptakan nilai keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Profit normal dan profit tidak normal. Kenapa kok tadi ada profit optimal, di sini ada profit normal dan profit tidak normal. Profit normal merupakan tingkat keuntungan ketika biaya rata-rata sama dengan pendapatan. Profit normal ini mencakup keuntungan pengusaha dalam faktor produksi. Jadi yang dikatakan sebagai biaya rata-rata itu ketika antara satu perusahaan dengan yang lain menciptakan produk yang sama dengan kualitas yang sama dan biaya yang sama, otomatis ketika mereka tidak bersaing dalam harga, maka keuntungan normal itu yang didapatkan. Sedangkan untuk profit tidak normal itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu profit supernormal dan profit subnormal. Profit supernormal itu diperoleh ketika penghasilan rata-rata melebihi biaya rata-rata. Jadi ini juga kita sebutkan bahwa ketika perusahaan itu mampu untuk menciptakan nilai lebih atas produk dibandingkan dengan perusahaan yang lain, ketika mereka mampu untuk menciptakan keunikan, misalkan dalam efisiensi biaya, produk produksi, maupun mereka mampu menciptakan persaingan harga dengan nilai yang berbeda dengan yang ada di pasaran, rata-rata harga pasar. Kemudian profit subnormal itu ketika penghasilan rata-rata kurang dari biaya rata-rata. Jadi ini jelas perusahaan sebenarnya mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan itu tidak sebanding dengan biaya rata-rata produksi. Kemudian keberagaman tujuan perusahaan dan implikasinya dalam ekonomi. Tujuan perusahaan pertama yang harus dicapai adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian Islam juga tidak melarang sebuah perusahaan itu mencari keuntungan jika tidak menyalahi aturan, artinya masih dalam aturan diperbolehkannya keuntungan itu didapatkan. Misalnya tidak melebihi 25% dari biaya produksi misalkan. Kemudian etika perusahaan dalam kacamata syariah juga terkait dengan bagaimana produk yang mereka hasilkan itu tidak hanya difungsikan untuk mencapai keuntungan, tetapi juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan produk. Jadi di sini ada sisi sosial bahwa tidak ada proses rekayasa permintaan atau rekayasa kelangkaan barang dan lain-lain. Artinya ketika produk itu dibutuhkan sekali oleh masyarakat, perusahaan juga tidak boleh mencoba untuk membuat produk itu langka di pasaran. Jadi itu sangat merugikan bagi masyarakat banyak. Sedangkan dalam perusahaan konvensional, kedua hal itu menjadi sesuatu hal yang wajar. Jadi dalam hukum ekonomi, ketika produk itu banyak yang meminta, maka kecenderungan harga itu akan naik. Salah satu yang menjadi faktor adalah adanya unsur kelangkaan barang. Jadi orang yang memiliki kecenderungan untuk menciptakan rekayasa produk itu semakin langka di pasaran, sedangkan tingkat permintaan masyarakat juga tinggi. Ini adalah salah satu tindakan yang menyebabkan
tingginya harga di pasaran. Kemudian tata kelola perusahaan dalam Islam, sifat struktur kepemilikan dalam tata kelola perusahaan Islam menganggap bahwa pemegang saham dan pemilik modal investasi itu sebagai pemilik yang sah, bukan hanya para pemegang saham itu sendiri. Artinya dalam tujuan manajemen keuangan secara konvensional, bahwa tujuan mereka adalah untuk mensejahterakan pemegang saham. Tetapi dalam perusahaan syariah tidak hanya pemegang saham saja yang memiliki hak untuk disejahterakan, tetapi juga para stakeholder yang lain seperti karyawan, kemudian konsumen, kemudian juga masyarakat di lingkungan sekitar melalui beberapa program, misalkan seperti CSR atau bentuk kepedulian lain yang dilakukan perusahaan untuk karena keberadaan mereka di lingkungan masyarakat itu. Termasuk juga pemerintah. Di dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan pendapatan melalui pajak, dan juga masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan sebagian keuntungan perusahaan yang menjadi hak mereka dalam bentuk dana zakat maupun bantuan sosial yang lain. Kemudian relevansi tujuan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Jadi dalam hal ini itu ada dua, bahwa di dalam perusahaan syariah itu kita mengenal adanya bentuk bukan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu mengadopsi tata kelola perusahaan yang di dalam perusahaan syariah itu menganut bentuk model pengelola tata kelola yaitu Anglo-Saxon, di mana tata kelola perusahaan ini menempatkan para stakeholder yang tidak hanya pemegang saham itu, tetapi semua pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan itu berada pada tingkatan tertinggi. Jadi tujuan adanya perusahaan itu adalah untuk mensejahterakan semua stakeholder. Jadi bentuk organisasi atau model tata kelola perusahaan ini disebut dengan Anglo-Saxon. Itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Pada intinya perusahaan dalam tujuannya itu memiliki dua hal. Yang pertama tadi saya sebutkan bahwa tingkat keuntungan itu menjadi pilihan utama bagi perusahaan untuk mencapai masa depan perusahaan, untuk menciptakan nilai perusahaan. Tetapi juga tujuan perusahaan yang kedua adalah untuk mensejahterakan semua stakeholder, tidak hanya pemilik saham saja. Kemudian di dalam mencapai tujuan kedua hal tersebut, perusahaan juga harus menciptakan produk yang baik dalam proses produksinya, dalam proses pemilihan bahan bakunya, juga dalam pendistribusian dan cara memperlakukan produk itu di pasaran. Artinya tidak ada yang namanya rekayasa produk, rekayasa permintaan maupun rekayasa harga. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana cara perusahaan mencapai tingkat keuntungan tertentu yang tidak merugikan salah satu pihak. Misalkan perusahaan melalui keunggulannya mampu menciptakan efisiensi biaya produksi. Nah, dalam hal ini mereka tidak menggunakan cara membanting harga di pasaran ataupun tidak mencoba untuk mematikan produk lain dari pesaing sejenis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.